sehat dan penuh sukacita ya. Dan tidak terasa sudah 1 minggu berlalu dan saatnya kita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu lagi. Sekarang tanggal 29 Agustus 2021 kembali kita akan mengikuti kebaktian ya. Tentunya sudah mempersiapkan diri, sudah pada mandi yang rapi ya, mandi berpakaian yang rapi, jangan lupa persembahan dan juga Alkitabnya ya. Oke, kalau begitu kita akan memulai kebaktian sebelum dibuka dalam doa pembuka oleh Ibu Preti. Kita akan bernyanyi bersama mengangkat pujian dari lagu yang berjudul Bapak Abraham. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hingga pada saat ini, Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau hadir di hati dan pemikiran kami, bahkan di ibadah kami ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk anak ibu kita nyanyi sama-sama. Ucapan titah dari anak sekolah minggu kelas 2. Titah ke-10 oleh Ayu Pasaribu dan ayat bulanan Keluaran 3 ayat 8 oleh Grafila Hutajulu. Ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun
untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Selanjutnya kita dengarkan lagu persembahan Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Dan setelah lagu ini kita sama-sama mendengarkan khotbah minggu ini. Firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh mempertemukan kami kembali anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Kiranya mohon bimbing kami, tuntun kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Rumbai. Nats firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 5. Ayo buka Alkitabnya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Amang akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang pahlawan, tentang seorang panglima tentara yang sangat hebat, yang sangat terkenal, yang bernama Naaman. Tapi Naaman ini sedang sakit. Dia sakit kusta. Tahu nggak apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu adalah sakit penuh kudis di seluruh tubuhnya. Dan itu sangat bau. Tetapi pada akhirnya Naaman
sembuh. Amang mau tanya, kira-kira apa yang membuat Naaman jadi sembuh? Jawabnya adalah karena Naaman mau mendengarkan saran. Naaman mau mendengarkan nasihat dari seorang anak kecil yang ada di istananya. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau ajak kita semua. Yuk, maulah dengarkan nasihat. Maulah mendengarkan saran. Karena apa? Karena kalau kita, Amang, dan adik-adik semuanya mau mendengarkan saran, maka itu akan menuju kepada sebuah sukacita dan kesuksesan. Seperti Naaman. Tadinya dia sakit, kini dia mau mendengarkan nasihat, dia mendengarkan saran, lalu dia sembuh dan bersukacita. Oh iya, di dalam Alkitab ada satu kisah yang mencatat tentang bagaimana seseorang itu ketika dia mau taat, ketika dia mau mendengarkan nasihat, maka dia menjadi sukses. Siapa dia? Esther. Esther adalah seorang perempuan dari keluarga, dari kalangan yang kecil, sederhana. Tetapi karena dia mau mendengarkan nasihat dari pamannya yang adalah bernama Mordekai, maka akhirnya dia menjadi ratu. Dia diangkat menjadi ratu. Dan akhirnya dia bisa memberikan sukacita kepada seluruh kaumnya. Untuk saat ini firman Tuhan mengajak adik-adik semuanya. Yuk jadi anak yang taat. Jadi anak yang mau mendengarkan nasihat. Dengarlah nasihat orang tuamu. Taatlah nasihat bapak dan ibumu. Supaya apa? Supaya engkau berbahagia. Demikian titah kelima berkata. Kalau ayah dan ibu katakan, ini saatnya belajar anak-anak, ikutilah. Taatilah. Supaya apa? Supaya kau menjadi anak yang pintar. Supaya anak yang berilmu untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Adik-adikku yang terkasih. Lalu yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa walau kecil, walau masih anak-anak seperti gadis dalam nas firman Tuhan hari ini, tetap harus bisa bermanfaat, berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, maka adik-adikku juga jadilah anak yang bermanfaat, jadilah anak yang berdampak bagi keluarga, bagi kakaknya, bagi abangnya, bagi adik-adiknya, bagi orang tua, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Bermanfaatlah, sebab anak Tuhan itu harus bermanfaat. Anak Tuhan harus bisa berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, harus bisa menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat, walau kecil, walau masih anak-anak, harus bisa menghadirkan sukacita. Oleh karena itu, mari ingat, camkan baik-baik, dan lakukanlah dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan saran-saran dari orang tua. Sebab itu semuanya adalah untuk kebaikan kami. Supaya kami bersukacita di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, walau kami kecil, kami memohon kepada Tuhan, pakailah kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bermanfaat. Kami boleh menghadirkan sukacita bagi di sekitar kami. Orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan, berikan semangat dan kekuatan, agar mereka boleh mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kami mengaku Tuhan kami orang berdosa. Mohon ampun, kasihanilah kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak sekolah seminggu semua, kita tadi sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini.
Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Baiklah, kita akan bernyanyi bersama dengan persembahan lagu yang terakhir, yaitu Jalan Serta Yesus. Ayo kita nyanyikan bersama. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga